hiasan bagi yang pandai dan tirai bagi yang bodoh. Saudaraku, belakangan masyarakat ramai membicarakan akun Kaskus bernama Fufufafa. Diketahui akun tersebut habis-habisan menghina Prabowo Subianto dan keluarganya. Pemilik akun itu bahkan secara terang-terangan kerap melontarkan kata-kata kasar dan tak senonoh dalam postingannya. Saudaraku, setiap manusia dianugerahkan lisan untuk dapat berucap. Beruntunglah jika ucapan yang terlontar itu adalah kebaikan dan akan merugi jika yang terucap adalah keburukan atau ucapan kotor yang kemudian menyakiti banyak hati. Haruskah diam menjadi pilihan ketika muncul ketakutan akan banyaknya hati tersakiti gara-gara lisan kita yang tidak terjaga? Boleh-boleh saja memilih untuk menjadi pendiam. Karena sesungguhnya, diam adalah kunci keselamatan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Keselamatan manusia itu ada 10 bagian. Yang 9 dalam berdiam dan yang ke-10 dalam berusaha mengasingkan diri dari para manusia. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Saudaraku, menjaga lisan dari ucapan jelek, kotor dan menyakiti orang lain adalah keharusan. Seringkali kita mendengar sebuah pepatah yang sangat masyhur tentang lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Jika lidah melukai hati kemana obat hendak dicari. Tidak mudah menyembuhkan hati yang tergores karena ucapan. Meski tak berbekas, akan selalu terngiang. Bahkan hingga akhir hidupnya. Saudaraku, pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, pangkal ibadah adalah diam, kecuali zikir kepada Allah. Kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali, Helm 14. Saudaraku, ada yang mengatakan bahwa diam itu merupakan hiasan bagi orang yang pandai dan sebagai tirai bagi orang yang bodoh. Saudaraku, diriwayatkan dari Nabi Isa bin Maryam, alaihi salam. Beliau, alaihi salam berkata, setiap perkataan yang bukan zikir kepada Allah Ta'ala itu tidak ada gunanya. Setiap diam yang bukan untuk berpikir adalah kelalaian. Setiap pandangan yang bukan untuk mengambil pelajaran adalah sia-sia. Maka, beruntunglah orang yang perkataannya adalah zikir, diamnya adalah berpikir, dan pandangannya untuk mengambil pelajaran. Kitab Lubabul Adab, Usamah bin Munshis, Juz'i, Helm 79. Saudaraku, kaum Sufi kata Abu Hussein Al-Nuri adalah manusia yang paling bijak di antara seluruh umat manusia. Ketika banyak orang memburu karunia Allah Azza wa Jalla, sang Sufi justru banyak berdiam menyendiri merindukan keintiman dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika banyak orang menampilkan kekuatannya, sang Sufi menyendiri seraya berdoa, memohon kasih bagi mereka. Ketika Sufi Bayazid Al-Bustami dipukul anak muda dengan seruling, ia justru mengganti kerusakan seruling dengan sejumlah uang dan makanan. Saudaraku, hal itu dimungkinkan karena jalan yang ditempuh kaum Sufi adalah jalan menuju cintanya. Jalan cinta ini bukan melalui pemikiran, melainkan jalan penghayatan dan pengamalan jiwa yang bergerak tiada batas la nihayatalah. Allah Azza wa Jalla didekati melalui cinta, dan hanya melalui keagungan dan rahmat ilahi. Intimasi al-uns bersamanya bisa tercapai. Saudaraku, para guru Sufi senantiasa membangkitkan sebuah sikap persahabatan yang saling menguntungkan dan pelayanan, hikmah kepada sesama umat manusia tanpa beda serta mendukung perkembangan kualitas-kualitas yang tersimpul dalam potensi setiap individu. Sikap dan perilaku para Sufi diikuti oleh perasaan cinta yang sejati, seperti yang terungkap secara heroik dalam kata-kata Abu Hasan Al-Horokoni. Sekiranya aku dapat mati demi semua umat manusia, sehingga aku tidak perlu menunggu kematian. Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal hingga aku terhindar dari yang Engkau haramkan. Ya Allah, kayakanlah aku dengan karuniamu hingga aku tidak minta kepada selain Engkau. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa berdiamnya adalah berfikir dan berkatanya adalah berzikir untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.